Ini dia tanda-tanda kalau tubuhmu kekurangan protein. Protein itu adalah building blocknya otot, kulit, hormon, enzim, dan juga memiliki peranan yang penting di jaringan tubuh kita. Menurut kalian itu semua penting gak? Namun faktanya kebanyakan orang itu kekurangan asupan protein karena lebih banyak asupan karbonya. Dan kalau tubuh kita kekurangan batas minimum protein, ya akhirnya terjadilah yang namanya protein defisiensi. Dan ini adalah ciri-cirinya kalau tubuh kalian tuh kekurangan protein. Jadi kalau kamu udah ngalamin hal-hal yang akan aku sebutin ini, jangan dianggap remeh ya. Dan siapa tahu solusinya simple, kamu hanya perlu konsumsi protein. Yang pertama adalah edema. Edema itu kondisi di mana seperti pegangan kaki, pegangan tangan, atau area-area tubuh itu rasanya seperti puffy, seperti bengkak ya. Dan penyebab utama edema adalah level albumin yang rendah. Dan albumin ini adalah protein di dalam darah. Dan ini diperlukan untuk sirkulasi darah jadi lebih lancar. Makanya saat albumin rendah, ya lebih mudah bengkak karena sirkulasi darahnya nggak lancar. Yang kedua, fatty liver. Fatty liver itu adalah akumulasi lemak yang berlebihan di organ liver hati. Dan tentunya kalau didiemin, ini akan menyebabkan inflamasi bahkan gagal hati, liver failure. Yang ketiga, masalah di kulit, rambut, dan kuku. Komponen utama di rambut, kuku, dan kulit adalah protein. Yang rambutnya suka rontok, kukunya yang rapuh, kulitnya juga nggak bagus, mungkin bersisik, ya itu bisa saja karena kurang protein. Yang keempat yang udah pasti itu kehilangan massa otot. Otot kita adalah gudang utama tubuh kita untuk menyimpan protein. Dan kalau asupan protein kita kurang, tubuh tetap butuh protein, dia akan mengambil cadangan protein yang ada di otot. Dan hasilnya akan terjadi penyusutan massa otot. Ini disebut juga namanya muscle wasting. Dan akhirnya tubuh lebih mudah cedera, tulang lebih mudah rapuh, lutut lebih cepat sakit karena penyangganya nggak ada. Dan ini yang mengarah ke ciri-ciri yang kelima kurang protein. Itu resiko tulang retak jadi lebih tinggi. Karena otot itu adalah penyangga tulang kita ya, skeletal muscle. Kalau pelindung tulang yang nggak ada, makanya jatuh sedikit, retak, mudah patah. Makanya nggak heran banyak sekali wanita-wanita di usia lanjut yang terkena hip fractures atau retak di area tulang panggul. Padahal mungkin jatuhnya nggak parah-parah banget, tapi hasilnya jadi fatal. Yang keenam, ini untuk anak-anak. Kalau kurang protein, jadi nggak bisa tinggi. Protein gak hanya penting untuk massa tulang dan massa otot, tapi juga untuk pertumbuhan. Jadi gimana anakmu mau tinggi kalau suplai proteinnya gak cukup? Percuma mau minum obat peninggi badan juga. Yang ketujuh, ciri-ciri kurang protein, lebih mudah infeksi. Kekurangan protein itu juga menurunkan imun sistem. Kalau imunitas tubuh menurun, kurang baik, ya lebih mudah sakit, lebih mudah terkena infeksi. Dan yang ke-8, ciri-ciri kurang protein, resiko obesitas semakin tinggi. Saat badan kita butuh protein tapi kurang protein yang masuk, dia akan kasih signal supaya kita makan. Tapi dia kan, otak kita itu gak ngasih signalnya secara spesifik, harus cari protein. Ya kita taunya lapar, tapi yang masuk masih bukan protein. Dan jadi itu terus-menerus terjadi ya, sampai tubuh kita dapat protein yang diperlukan. Akhirnya ya makannya jadi berlebihan, berat badan naik, dan kalau kelamaan terus-menerus seperti itu ya jadi obesitas. Jadi di setiap makanan kamu sehari-hari ya, dari makan breakfast, makan siang, makan malam, atau snack, itu harus ada proteinnya. Setidaknya penuhi kuota proteinmu minimal ya. Walaupun bisa kalian gak olahraga sama sekali, minimal itu sekitar 1,2 gram hingga 1,4 gram per berat badan kilogram. Tentunya buat kalian yang suka olahraga, latihan beban, yang mau menaikkan massa otot, setidaknya dapatkan asupan proteinnya dalam sehari itu 2 gram per berat badan kilogram. Sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya protein itu? By the way, kalian tahu nggak protein itu apa sih?